Firman Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang bersyukur, yang bersuka cita sebab Tuhan kita baik, amin. Mungkin boleh disapa kanan kirinya. Saya bilang shalom, apa kabarnya? Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia dalam setiap musim hidup kita, amin. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu bawa rasa syukur kami Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan kami nyatakan Engkau adalah Allah kami yang setia. Kau Allah yang tidak akan pernah sekalipun meninggalkan setiap kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus, biar hari ini Tuhan kami datang dengan hati kami Tuhan, dengan rasa syukur kami, bahkan dengan rasa sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ini siap kami Tuhan Yesus. Biar seumur hidup kami Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hatimu nyatakan kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu. Di setiap kami yang bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau. Ini keinginan setiap kami Tuhan Yesus. Biar setiap harinya Tuhan, kami selalu mengucap syukur dalam hidup kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau. Ini keinginan setiap kami Tuhan. Amin. Sebab Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Selalu menopang hidup setiap kami Tuhan Yesus. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau, ini keinginan setiap kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami percaya Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab Engkau Bapa kami yang setia Tuhan, selalu ada dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Engkau setia Tuhan, Engkau selalu setia di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Kau setia, terima kasih Yesus. Ya Rama takara Rama, Ishara Rama 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 Yaso. Ya Rama takara Rama 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 Yase. Ini setiap kami Tuhan Yesus, dengan hati yang mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Ya Rama takara Rama Yashara Rama Rama. Kami naikkan pujian kami Tuhan, kami naikkan sembah kami Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Ya Rama takara Rama Yashara Rama Rama Rama. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau setia. Ya Rama takara Rama Rama. Ya Rama Yashara Rama Rama takara Rama Rama Rama. Oh Rama Yashara Rama Rama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, yang naikkan syukur kami, yang naikkan pujian kami Tuhan Yesus. Sebab Kau baik Tuhan, Engkau layak untuk kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memuji nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. I sing praises to your name. Kami naikkan pujian kami Tuhan, hanya untuk Tuhan Yesus. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great. Ini setiap tangan yang terangkat Tuhan Yesus, menyembah
menyembah-Mu, Allah kami yang berkuasa. I sing praises to your name. Oh Lord, Praises to your name. oh Lord, For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, Lord. oh Lord, Praises to your name, oh Lord. For your name is great. and greatly to be praised. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian dari kami, Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great. And greatly to be praised. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur nyatakan kepada Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. We sing praises to you, Lord. Amen. Oh Lord, Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great. And greatly to be Sebab namamu praised. layak Tuhan Yesus. Amin. For your name is great and greatly to be praised. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, buat Allah kita yang dahsyat. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang kuat, Allah kami yang dahsyat, selalu setia menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap puji Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita punya Allah yang kuat, amin. Allah yang dahsyat, amin. Amin. Boleh ditengok kanan kirinya sambil bilang kita adalah pemenang. Dengan segenap imanmu nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Pemenang. Mari sama-sama nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini iman setiap kami, Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih Lebih dari sama-sama sorakan haleluya.
Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari dengan imanmu. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat tidak ada. Kita lebih Dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang penuh kuasa. Kita pemenang, amin. Sama-sama sorakan. Dengan iman, katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita Dengan iman mau lebih lagi nyatakan kita lebih dari. Kita lebih Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat katakan tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi bersama-sama nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Ini iman setiap kami. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih Dari pemenang. boleh tengok kanan kirinya sambil bilang kita Lebih dari pemenang. Mari engkau yang percaya, kita lebih. Lebih dari pemenang. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Sama-sama sorakan haleluya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Ibu Meing. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan dan kepercayaan di ministry Cancer Ministry untuk bersaksi. Biar kesaksian saya ini boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, bagaimana selama saya hidup, pergumulan yang saya hadapi di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, saya bisa lalui dengan kekuatan-kekuatan sampai hari ini. Tapi saudara-saudara, kalau saya masih ada hari ini bukan kekuatan saya. Ini karena kasih Tuhan yang cukup bagi saya. Kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai saya. Saya disuruh bersaksi saudara-saudara sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, apa yang aku harus saksikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu? Anak saya saja sakit sampai mati. Tapi Tuhan berbicara kepada saya, bukan kematian, tetapi bagaimana pergumulan ini kau menghadapinya, engkau melaluinya bersama dengan aku. Inilah saudara-saudara yang saya mau saksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saudara-saudara, saya seperti kena tsunami, saudara-saudara. Anak saya 4 hari saja tidak bisa buang air besar ke belakang. Dan saya bawa dia ke Singapura. Masuk rencana saya mau pompa hari ini, besok saya pulang. Saya cuma bawa baju 2. Tapi sampai di Singapura, dokter tahan anak saya, katanya anak saya punya sakit kanker. Selama 2 minggu di Singapura saya pakai 7 dokter. Tapi
mereka diagnosisnya tidak ada yang pasti kankernya dari mana. Jadi saya memutuskan untuk bawa anak saya ke Amerika. Di Amerika di rumah sakit John Hopkins di kota Baltimore. Dan dokter menyatakan anak saya punya sakit kanker GI tract cancer, rectum cancer. Dan anak saya harus menjalankan kemo 1 paket 12 kali. Anak saya sempat jalankan yang ke-7 kali, dia sempat sembuh saudara-saudara. CA-nya dari 47 menjadi 3,6. Dokter bilang dia sudah sembuh, dia sudah normal dan dia udah sehat, dokter bilang. Jadi harus habiskan kemonya yang sisa 5 kali aja dan kita boleh pulang ke Jakarta. Kita semuanya sudah senang saudara-saudara, kami sudah bersuka cita luar biasa. Sudah sembuh mau pulang ke Jakarta. Anak saya sudah beli baju putih dan hitam. Dia bilang sama saya dia sudah diberi second life sama Tuhan. Second life ini dia mau persembahkan seumur hidup dia di rumah Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi saudara-saudara waktu kemo yang ke-8 anak saya keracunan. Tubuhnya sudah tidak bisa menerima obatnya. Seluruh badannya mulai bengkak. Dari mata, hidung, leher, kuping, mulut semuanya mulai bengkak. Jadi dokter berhentikan obat kemonya, dokter ganti obat yang lain. Dokter bilang yang very expensive, yang bagus. Tapi itu semuanya bukan yang bagus. Karena dosisnya ditambahkan lebih keras. Jadi waktu di kemo anak saya tidak tahan. Dia tidak kuat, tubuhnya tidak bisa menerima obat kemonya itu. Jadi langsung kankernya CE-nya mulai naik. Mulai naik dengan cepat sekali naiknya. Dari 3,6 menjadi 7 menjadi 17 sangat cepat sekali sampai sudah menjalar dan menyebar. Menjalar dan menyebar di seluruh tubuhnya. Menjalar di pankreasnya, menjalar di levernya, menjalar di payudaranya, menjalar di paru-parunya ada 2 titik. Dokter mengatakan sama saya anak ini sudah tidak ada pengharapan. Tapi anak saya hidupnya masih penuh pengharapan saudara-saudara. Hidupnya masih berharap luar biasa. Kalau dokter datang saudara-saudara dia pegang kedua tangan dokter ini. Dia bilang dokter do something for me dokter. Dokter do something for me dokter. Saya mau sembuh dokter, saya mau sembuh dokter. Tapi dokter bilang saya sorry. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau anak yang baik, engkau anak yang kuat di dalam Tuhan. Jadi dokter bilang karena sudah tidak ada pengharapan. Dan anak saya mengerti apa kata dokter. Dia mempersiapkan iman dia. Secara jasmani dan secara rohani. Secara jasmani dia telepon, dia BB ke semua orang yang dia kenal. Dia say sorry, dia minta pengampunan, dia say thank you. Secara jasmani. Dan tapi secara rohani dia siang, pagi, sore, malam dia berdoa. Dia berdoa, dia baca firman, dia bergandengan tangan sama saya. Dia berdoa dan berdoa, dia bilang sama saya, Mami jangan kecewa ya sama Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan dia seperti membalik telapak tangan. Tapi kalau Tuhan tidak mau sembuhkan dia itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Cuma satu pesan dia kepada saya, Mami layani Tuhan. Layani Tuhan lebih lagi, jangan stuck sampai di sini. Jangan merasa enough Mami sampai di sini. Layani dia terus Mami. Layani terus Tuhan gak pernah salah Mami. Tuhan itu sangat baik, amat baik, sangat baik. Saya saudara-saudara sebagai orang tua, kenangan seumur hidup saya tidak akan terlupa. Saya saudara-saudara sebagai orang tua, kita sebagai orang tua ya saudara-saudara. Kalau anak sakit lebih baik kita yang sakit ya saudara-saudara. Tapi saya sebagai orang tua sudah berusaha dengan kekuatan dan kemampuan saya. Tapi dia bicara sama saya, Mami kalau aku bisa hidup lagi di dunia ini, aku mau cari Mami yang seperti ini lagi. Dan dia suruh saya urapi dia minyak, serahkan dia, kuduskan dia, sucikan dia, dan serahkan dia di dalam tangan Tuhan. Setelah itu kami pindah ke hospice. Di hospice kita tidak lama saudara-saudara. Kita cukup
4 hari di hospice. Anak saya dirawat di situ. Tepat pada waktunya. Anak saya Olivia Tamstil umur 38 tahun. Pulang ke rumah Bapak di surga dengan luar biasa. Saya ini waktu itu saudara-saudara, saya tepar luar biasa. Saya rasanya kehilangan yang sungguh luar biasa dalam hidup saya. Saudara-saudara, kalau kehilangan barang atau kehilangan barang yang berharga, saudara akan cari sampai dapat. Tapi saya kehilangan buah hati saya, saudara-saudara. Seumur hidup kenangan tak bisa saya lupakan. Jenazah saya bawa pulang ke Jakarta, saya kuburkan di Jakarta. Setelah penguburan selesai, banyak pertanyaan-pertanyaan di sekeliling teman-teman, orang-orang di sekeliling saya. Ada orang bertanya kepada saya, Meing, kamu gak kecewa ya sama Tuhan kamu? Di mana kebesarannya? Di mana kasihnya? Di mana kuasanya? Di mana kedaulatannya? Begini banyak manusia di dunia ini, kenapa mesti anak kamu yang diambil? Kalau saya tidak tahu anak kamu, saya tidak pertanyakan pertanyaan ini. Seorang anak yang cinta Tuhan, seorang guru sekolah minggu, seorang pendoa, dia bilang. Tapi saya bilang sama dia, saya tidak pernah kecewa. Kalau saya sedih, memang saya sedih. Nggak mungkin saya nggak sedih. Kalau saya sampai nggak sedih itu saya nggak punya perasaan. Kalau saya nggak punya perasaan itu saya namanya sudah gila, saya bilang. Tapi saya bilang saya tidak pernah kecewa sama Tuhan saya. Sampai hari ini saudara-saudara, saya tidak pernah kecewa sama Tuhan saya. Dan sampai hari ini, detik ini Tuhan, saya juga tidak mempertanyakan kenapa harus terjadi di dalam hidup saya. Sebab saya mengerti, saya tahu, kita tidak mengerti dan kita tidak tahu rahasia Tuhan. Di Ulangan 29 ayat 29 mengatakannya. Tapi yang kita ngerti, yang kita tahu rancangannya bukan rancangan kecelakaan buat kita. Rancangan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera untuk hidup kita. Dan ada lagi orang ketemu saya, dia bilang sama saya, anak kamu sudah jadi korban untuk keluarga kamu. Di situ saya tepar saudara-saudara, saya juga manusia biasa. Saya tepar di situ, sehari-hari saya sudah tepar, saya ini lebih tepar lagi. Saya merasa tertuduh saudara-saudara, saya merasa berdosa saudara-saudara. Saya merasa bersalah saudara-saudara. Saya ada penyesalan yang sungguh dalam hidup saya. Sepanjang jalan pulang saya menangis. Sampai di rumah saya ketemu suami saya. Saya berkelahi Tuhan. Saya berkelahi saudara-saudara dengan suami saya. Saya bilang abis ini siapa yang kita mau korbankan lagi. Dan ada lagi satu orang telepon saya. Dia bilang dia mau ketemu sama saya. Saya bilang saya sudah tidak mau ketemu. Saya sudah tidak mau ketemu sama semua orang, saya sudah tidak mau ketemu. Tapi dia bilang kepada saya, please tante, katanya, sebentar saja tante, setengah jam. Jadi waktu dia ketemu saya, dia bilang sama saya, anak tante bukan jadi korban, tapi anak tante penuh pengorbanan. Tante pengorbanan itu dengan korban lain loh tante. Tante harus hargai pengorbanan anak tante. Betul. Jasanya dikubur, tapi imannya ditanam tante. Sesuatu yang ditanam pasti bertumbuh tante. Pasti bertumbuh tante. Bertumbuh untuk keluarga tante, bertumbuh untuk anak-anak tante, suami tante, mantu tante dan cucu-cucu tante. Tidak ada penyesalan diri tante, tidak ada penyesalan diri, yang ada tetap mengucap syukur apapun yang terjadi tante. Di situ saya sadar, di situ saya berbalik kepada Tuhan. Saya mengerti semuanya ini rencana Tuhan, kasihnya begitu besar kepada kita semuanya. Dan ada lagi anak saya juga menanyakan sama saya. Anak saya bilang, memang semua orang harus mati di dunia ini Mami, aku tahu. Kenapa Noni harus matinya dengan sakit kanker ini? Saya harus jawab saudara-saudara dengan baik, dengan pelan, tidak boleh salah.
Saya bilang sama anak saya, kalau saya bisa memilih, semua orang pasti memilihnya. Tapi kita tidak bisa memilih, semuanya rencana Tuhan. Tapi kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa, kita bisa meminta, tapi kita tidak bisa memilih, saya bilang. Tapi yang paling penting dalam hidup ini harus berserah, tapi jangan pernah menyerah. Saya mau nyanyikan satu buah lagu. Apapun Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lagu ini saya dapat saudara-saudara. Lagu ini terus mengalir di hati saya. Waktu anak saya divonis sama dokter bahwa anak saya sakit kanker. Saya nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan anak saya sambil bergandengan tangan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mari saudara-saudara ikut nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oh, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih saudara-saudara. Sekian kesaksian saya. Biar kesaksian saya boleh menjadi berkat. Amin. Amin. Sebab kita memiliki Tuhan yang selalu setia dan selalu menopang hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari demi hari kami lewati Tuhan. Sebab Engkau yang berjalan bersama setiap kami Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa penuh atas hidup setiap kami Tuhan. Kami hidup hanya karena Tuhan. Atas dasar iman yang kami miliki. Atas dasar rasa percaya yang kami miliki dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami nyatakan kami siap terima kemenangan dari Tuhan. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ini setiap kami yang percaya Tuhan, ini setiap kami yang beriman penuh Tuhan, berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Mari engkau yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, bersama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin, 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 amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang begitu luar biasa baik Tuhan. Dan kami punya Allah yang hidup, yang layak kami hormati,
yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan ya Bapa. Karena tidak ada satupun di dunia ini Tuhan yang melebihi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah melawat kami melalui pujian dan penyembahan. Saatnya Tuhan, kami mau dengar sebagian daripada kebenaran-Mu Tuhan, melalui kesaksian bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Beri sebelum duduk, kasih salam satu dengan yang lain. Hari ini hari mujizat untuk engkau. Katakan, hari ini hari mujizat untuk engkau. Amin. Saya percaya saudara, engkau boleh mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Kalau engkau percaya. Ya, bukan cuma nyanyian yang mengatakan kita punya Allah yang besar. Tetapi memang kita punya Allah yang besar. Amin. Pertama-tama saya mengucap syukur, shalom semuanya. Ya, saya mengucap syukur untuk jemaatnya dikasih Tuhan. Saya berterima kasih. Saya diberi kesempatan untuk boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk boleh menyaksikan kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Inge yang telah memberikan kesempatan buat saya dan seluruh tim di dalam ministry cancer ministry ini. Ya, saya bersyukur sekali. Nah, sebelum saya sharingkan kesaksian saya tadi Ibu Meing ya, kesaksian yang luar biasa. Banyak yang bertanya mengapa, ya. Ketika kita tanya mengapa, tidak ada jawabannya. Karena itu semuanya adalah kedaulatan dan otoritas dari Tuhan. Ada amin. Ya, nah pagi hari ini saya berdoa dan berdoa Tuhan nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Karena masih ada Engkau yang begitu luar biasa dan dahsyat. Nah saya perkenalkan, saya namanya Hana Kristanto. Punya suami satu saja, Ardian Kristanto. Ya. Dan punya anak 3 tambah 3 jadi 6 anak saya. Ya, anak saya 6, cucunya juga 6. Ya, bersyukur sekali, ada amin. Ya, jadi bersyukur. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sudah diberi kepanjangan, diperpanjang usia saya. Ya, November tanggal 11 kemarin, ini sekarang tanggal 16, tanggal 11 kemarin saya diperpanjang Tuhan 6 tahun. 6 tahun, si Tuhan kan ya. Nah selama 6 tahun ngapain? Nganggur aja? Enggak saudara. Ya tadi Ibu Meing mengatakan, Ma kalau Tuhan perpanjang umur saya mau menyerahkan untuk Tuhan. Untuk Tuhan, benar? Saya juga demikian. Ya karena enggak mungkin Tuhan memberikan perpanjangan umur kalau enggak ada purpose-nya. Enggak ada tujuannya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya divonis dokter, langsung aja ya. Saya divonis dokter 18 Mei 2018 Cancer Planetarium apa namanya aja sampai susah saudara saya juga peritoneal ovarium cancer stadium 3C keempat. Ya, dan ini sudah garis finish katanya. Saya bilang garis finish, belum saya bilang. Belum garis finish ya. Nah, ibu-ibu ada satu Bapak Ibu, ada satu ayat yang menjadi kesukaan saya di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita, ya kata kita selalu saya ganti saya. Amin ibu-ibu, kalau baca Alkitab, kalau kata kita ganti aja dengan nama Anda. Ganti aja dengan saya. Ya atau nama saya, nama Anda masing-masing, nama Bapak Ibu masing-masing. Tetapi dalam semuanya itu saya lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi saya. Amin. Kan Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau cuma ngasih judul pemenang sejati itu gampang. Tema atau judul itu gampang. Tetapi untuk kita benar-benar bisa menjadi pemenang, kita harus mengalami ujian. Harus mengalami proses, benar? Enggak mungkin bahasa Prancis ujuk-ujuk gitu ya, menang. Ya, kalau mau menang juara berapa harus ada lombanya, harus ada pertandingannya. Nah, ini yang saya alami, harus lewat ujian, harus lewat proses. Apa sih proses? Proses itu jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir. Atau masih tetap berjalan tentang sesuatu perbuatan atau pekerjaan dan tindakan.
Nah, kita harus melalui ujian supaya kita bisa disebut pemenang. Ujian dari Tuhan adalah ujian yang menguji iman saudara dan saya. Iman kita tuh kecil sekali saudara, kecil pol. Seperti pasir itu loh, mungkin lebih kecil. Ya, kecil sekali. Jadi melalui ujian, maka iman kita ini akan bertumbuh. Ya, bertumbuh menjadi iman yang dapat memindahkan gunung. Ya kan? Benar Bapak Ibu, gunung-gunung apa? Gunung bukan gunung Semeru atau gunung yang lain, tapi gunung-gunung persoalan hidup kita. Maka saya membuat nyanyian sendiri saudara. Ngomongnya seperti ini, nyanyinya ya, suaranya enggak bagus. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung masalahku, gunung-gunung penyakitku akan berlalu dengan imanku. Amin. Imannya kecil, tapi jangan lupa kita punya Bapak yang besar. Imannya besar, jadi iman yang kecil tempelkan kepada imannya Bapak kita yang besar. Maka bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi jangan ciut Bapak Ibu kalau kita divonis penyakit apapun juga. Ya, jadi tanpa ujian kita tidak bisa bertumbuh. Ya, no testimony without test. Enggak ada kesaksian kalau tidak lewat tes. Tadi Bu Meing juga. Enggak ada, dia enggak bisa menyaksikan apa-apa kalau enggak ada tesnya, enggak ada ujiannya. Benar? Karena ada ujian, apapun ujian pertandingan yang dijalanin, kalau bersama dengan Tuhan, biar Dia yang menentukan siapa pemenangnya. Ada amin, ibu-ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, proses atau ujian itu pasti tidak mudah. Mau kelas 1 naik kelas 2, tesnya masih gampang. Begitu SMP, SMA agak sulit. SMA ke university lebih sulit. Mau dapat titel sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3 lebih sulit lagi. Untuk apa? Supaya kita bisa naik to the next level. Naik ke level yang lebih tinggi. Untuk apa? Untuk mengenal Bapak kita yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi 19 Mei 2018 saya divonis dokter cancer peritoneal ovarium cancer tadi Bapak Ibu. Semuanya syok. Gejalanya apa? Enggak ada gejala. Gejalanya cuman kembung. Karena saya senang pelayanan Bapak Ibu. Jadi satu kali kalau naik tangga dari perut itu kadang-kadang nyut sampai di sini. Jadi saya pikir apa jantung, apa-apa ya, tapi jantung di sebelah sini. Sini pasti bukan jantung. Itu kecapean. Itu pemikiran saya. Jadi sampai di tempat tidur saya begini, saya angkat pantat saya, naikin begini, digosok-gosok, hilang. Ya, dikasih kayu putih, minyak urapan, dalam nama Yesus Tuhan kasih aku kekuatan. Ini pasti capek setelah pulang pelayanan. Itu awalnya saudara ya, awalnya seperti itu. Nah tetapi 2018 bulan Mei saudara, 19 Mei, benar-benar saya ketika benar-benar naik ke rumah tangga lantai 2 saudara, kok capeknya minta ampun. Aduh, sakitnya dan capek sekali Bapak Ibu dan itu. Aku pikir ya ini mesti kecapean karena saya baru pulang bersama suami saya pelayanan ke Filipina, ke Jepang, ke Singapura. Jadi saya pikir ini capek ini. Ternyata bukan capek Bapak Ibu. Habis mandi selesai di tempat tidur saya angkat lagi, saya pijet perut saya lagi. Saya perut pijet, biasanya enggak apa-apa, tapi ini kenapa ada yang jalan-jalan di perut saya ya? Kok ada yang jalan-jalan, saya bingung, aduh dalam nama Yesus, apa ini? Enggak lah, udah saya enggak mau pikiran negatif, enggak apa-apa ini capek, hilang dalam nama Tuhan Yesus, selalu saya begitu. Nah waktu itu saya pulang karena suami saya harus perjalanan ke Togo, Afrika, saya bilang saya mau pulang aja, saya rada capek. Nah sakit yang saya rasakan dari perut ke sini ya, sebelah kanan sini ya Bapak Ibu ya, itu saya enggak gubris, saya tidak perhatikan. Cuman perut saya sering kembung. Kembung minum air, kembung makan, kembung enggak makan juga kembung. Jadi saya enggak tahu karena saya itu jarang ke dokter dan enggak pernah ke dokter. Ya, jarang sekali kecuali kalau sudah sakit parah. Nah, lalu anak saya pulang.
Karena anak saya waktu itu yang 2 sudah menikah, tinggal yang 1 belum. Saya pulang, saya tanya Janet, kok perutnya mama ada yang jalan-jalan, coba kamu pegang. Dia bilang, bunda bener loh, ada yang jalan-jalan, ini serius, coba mami periksa. Saya bilang, ya sudahlah nantilah. Besoknya saya periksa ke dokter kenalan saya. Dia buka klinik 24 jam, saya ke tempat dia, ke dokter Riana, saya bilang, dok perut saya kenapa sih ini dok? Kok ada yang jalan-jalan? Dia periksa, iya loh Hana, kamu cepat periksa ke dokter internis. Nah dokter punya kenalan gak dokter internis? Saya dikenalin di rumah sakit Husada. Saya bilang waduh jauh banget, saya juga lagian ngeri rumah sakitnya tua dalam hati saya. Ya kan? Terus saya pikir saya telepon teman saya karena beberapa minggu yang lalu saya menemani teman saya ini yang mamahnya juga sakit dan dirawat oleh dokter internis. Dia kenalin saya dengan dokter internis, singkat cerita di rumah sakit Puri. Saya periksa, saya bilang nanti aja hari Kamis. Hari Kamis kenapa saya tunda? Karena hari Kamis saya melayani kaum wanita BBI di Puri Mall. Ya, ada hari Kamis. Pulang dari situ baru saya nyebrang ke dokter. Setelah ke dokter, dok saya gini, oke periksa air urin, air pipis. Udah air pipis suruh nunggu 1 jam hasilnya. Saya shock, karena kuning sekali loh, kok kuning sekali. Ini air pipisnya nggak apa-apa bu, kuning ibu. Oh iya saya lagi puasa dok, 3 hari memang saya lagi puasa waktu itu ya. Jadi saya nggak minum air. Oh tapi ini jernih no problem. Ibu harus ambil darah. Saya ambil darah, waduh saya mulai deg-degan kenapa saya mesti ambil darah. Bapak ibu saya itu paling takut suntik. Takutnya minta ampun, dokter pernah tobat sama saya, belum disuntik jarumnya belum masuk saya pingsan. Jadi dokter bingung ini bagaimana, salah apa, dia takut dituntut. Ya kan, saya ketakutan memang. 1 takut suntik, 2 takut minum obat. Itu kelemahan saya. Ya, jadi udah periksa, akhirnya bisa diambil darah, saya ditemani teman saya, habis pelayanan ya, udah ibu hari Sabtu ya nanti hasilnya, oke, pulang. Tapi begitu pulang sakitnya nih gak naik lagi lantai 2, sakit setengah mati, aduh Tuhan kok sakitnya tempo hari cuma sekali-sekali, tapi ini kenapa sering kali ya Tuhan, sakit minta ampun, aduh Tuhan udah berdoa, udah kasih minyak urapan. Bapak Ibu hari Jumat malam suami saya pulang dari Togo, saya ngomong sama anak saya, cerita gak ya ke papa? Harus cerita ya, akhirnya saya cerita. Hari Jumat malam saya cerita, saya ke dokter begini-begini hasilnya besok. Oke, hasil besok saya pelayanan ke puncak, saya pelayanan di gereja ya saudara, nanti kan jam 3 baru selesai. Jam 3 suami saya pulang, saya juga pulang langsung ke rumah sakit. Ketemu dengan dokter, hasilnya dibuka, dibilang, ibu minta maaf. Ini sepertinya tumor, dia bilang gitu. Oh tumor, saya bilang. Ini tumor, dia jelasin bla 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 bla. Ibu harus segera ke dokter ginekolog onkologi. Maksudnya apa ginekolog onkologi dokter? Itu dokter yang dokter melahirkan, tetapi yang bukan melahirkan, yang pinter onkologi. Oh harus ada onkologinya, iya. Benar-benar saya nggak ngerti ibu-ibu. Oh baik dokter, saya akan segera. Nah lalu dia kasih rekomendasi, ini ke dokter ini di Jakarta, di Singapura dokter ini. Oke, pergi. Saya ngomongnya sambil ketawa-ketawa. Dokternya bilang, bu ini serius ya ditanggapinya. Saya 2 rius dokter. Ya kan? Iya bu serius, ibu segera ya, segera. Iya dok, iya saya bilang itu. Kan hari Sabtu mau cari dokter gimana, saya bilang gitu. Paling ya Senin. Singkat cerita selesai pulang saya ke kasir, suami saya dipanggil lagi sama dokternya di dekat lift. Gak tahu ngomong apa. Serius sekali, saya ngeliat kok serius banget ngomongnya berdua itu ya. Udah saya pulang, saya bilang saya tanya sama suami saya, tadi emang dokter ngomong apa kok kayaknya serius. Alah gak apa-apa, dokternya ngasih rekomendasi ini, dokternya mata duitan nanti yang ditunjukin dia. Bilang, iya bener-bener kalau di Singapura mata duitan, karena saya pengalaman dengan mama saya waktu sakit 3 bulan di Singapura sakit jantung, ya kan, yang nggak ada apa-apanya diminta suruh periksa apa-apa. Saudara singkat cerita ya udah kami pulang. Ternyata setelah pulang suami saya punya grup sendiri, grup keluarga, suami dan anak-anak dan menantu saya di luar saya. Mereka ngomong panjang lebar, anak saya cepet semuanya cari dokter, bla 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 bla. Dia lalu suami saya bilang, Han, hari Senin kita ke Singapura. Senin ke Singapura ke dokter siapa? Memang udah dapet, saya bilang. Ya pokoknya kita ke Singapura, udah dapet. Suami saya bilang gitu, oke. Malamnya saya berdoa seperti biasa, jam 2, jam 3 saya bangun, saya berdoa, Tuhan
tumor apa sih Tuhan? Paling dibuangkan Tuhan ya. Udah selesaikan dan aku percaya Tuhan pasti engkau tolong aku lah Tuhan. Pekerjaan saya masih banyak loh Tuhan, saya itu bilang gitu. Saudara di tengah-tengah itu ketika saya menyembah Tuhan, saya dapat ayat tadi. Tolong Yesaya 41 ayat 10 saudara. Dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, udah ya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini ayat benar-benar memberikan damai, kesejukan. Tetapi saya bingung kok bilang jangan takut, ya kan? Oh berarti enggak apa-apalah, ini oke-oke saja penyakitnya. Nah saudara, saya ini memang tadi saya sudah katakan saya paling takut suntik dan minum obat. Itu penyakit yang paling menghantui selama hidup saya. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya dapat ayat ini saya lega. Nah hari Minggu itu memang tugas saya untuk berkhotbah di gereja. Saya khotbah, saya bilang teman-teman jemaat doakan ya, saya mau ke Singapura ya Senin pagi, doakan ya, saya ceritakan semuanya begini. Lalu salah satu jemaat saya doain saya nangis sampai, saya bingung kamu kok doain saya sampai nangisnya kayak gini. Iya pastor tahu nggak? Ini cancer. Ya cancer kenapa? Karena itu paling nanti dipotong buang. Udah gak apa-apa kandungan diambil sudah gak apa-apa. Orang sudah gak pengen punya anak lagi. Jadi saya tuh santai. Jadi jemaat saya yang bingung. Jadi ini pastor ini ngerti gak sih penyakitnya? Ya saya gak tahu, saya serius hati saya seperti itu Bapak Ibu. Kami berangkat ke Singapura bertujuh. Tadi kan 3 anak plus 2 anak saya plus saya berberapa itu jadinya ya? bertujuh benar. Ya, cucu dititipin di mertua. Di mertuanya anak saya yang paling besar. Saudara kita ke Singapura tidak tahu dokternya siapa. Sampai jam 11, jam 12 baru salah satu jemaat saya telepon, pastor ini ada dokternya di sini. Saya diperiksa lagi, diperiksa darah, saudara. Diperiksa darah, saya stres lagi. Dan ketika saya stres, saudara, ternyata tumor marker saya naik terus. Harusnya itu tidak boleh lebih dari 35. Tumor marker saya mulai naik 800 sekian. Mulai naik. Setiap kali saya mau diambil darah. Kenapa? Karena saya ketakutan. Stres saya kalau diambil darah. Takut. Nah akhirnya dokter mengatakan tidak perlu ambil darah lagi. Nah saudara singkat cerita sudah ke dokter sini. Saya ada konsultasi dengan 13 dokter. Ketemu dengan 9 dokter. Yang sisanya lewat telepon. Ada yang di Jerman, ada yang di Amerika, ada yang di Jepang. Karena itu semua teman-teman suami saya. Saudara yang dikasih Tuhan akhirnya sudah dari dokter A. Setelah dokter itu yang pertama ketemu disuruh tes darah, disuruh MRI lagi. Bilang, waduh saya nggak bisa nanganin ini. Saya bilang kalau nggak bisa nanganin ya sudahlah ya pindah lagi. Hari itu 1 hari pindah ke 3 dokter. Dokter yang satu mengatakan saya nggak mau ini dokter mata duitan. Belum sudah tanya, ibu pekerjaannya apa? Ya kan, saya ceritakan begini, wah ini gerejanya mega church dong. Wah kamu bisnis ini, loh kamu tuh mau mengobatin saya apa tanya pekerjaan saya. Jadi saya tidak mau ke dokter. Sekalipun semua orang bilang dokter itu pintar. Hari itu juga sore kami terbang ke Pineng. Sampai di Pineng, besoknya kami ketemu dokter lagi. Di rumah sakit Adventist. Dokter itu mengatakan segera. Ini ibu tahu nggak? Tumormu, kansermu sudah stadium 4 dan sudah ada di selain di kandungan di ovarium, ada di kolon usus besar, ada di paru-paru, ada di lever. Kamu punya sudah nyebar. Jadi ini segera. Dia ngomong terus tanpa difilter. Ibu segera ketemu dokter onkologi supaya cepetan. Supaya ini nggak bisa kalau terus begini. Apalagi waktu itu disuruh ambil darah lagi, naik lagi tumor markernya saudara. Jadi suruh cepet. Jadi saya keluar dari situ suamiku nangis, aku juga ikut nangis saudara. Nangis bukan karena apa, karena stres nih dokter ngomongnya kok kayaknya saya sudah mau mati aja. Ya akhirnya saudara saya ketemu dokter onkologi, sudah mau bayar, saya bilang Net jangan bayar dulu. Saya bilang dok kasih saya kesempatan dong, kok kayaknya nggak nafas. Ini diapain aja saya ini, kemo tuh diapain. Saya pengen tahu dong, kok masa harus bayar, pokoknya cepat sekali prosesnya. Dan saya bilang kasih kami waktu dokter.
sampai jam 4 sore ya. Dokter bilang saya tutup jam 4, jadi jam 4 kamu harus segera supaya hari itu hari kalau nggak salah hari Senin, hari Selasa, Rebo bisa segera dilakukan kemo yang pertama. Saudara saya bilang tunggu dulu, saya bilang gitu, kenapa mesti begini buru-buru? Enggak, saya percaya Tuhan in control, saya bilang. Akhirnya saudara dari situ sorenya saya ketemu lagi khusus penyakit kanker ya yang ada di Pineng. Nah saudara memang ini banyak sekali yang saya ceritakan, saya benar-benar Tuhan tuntun bagaimana ya, saya percaya sekali bersama dengan Tuhan itu ngikutin dia tuh lebih enak daripada ngikutin pikiran kita sendiri. Saya sudah bilang sama anak saya, nanti ke dokter khusus kanker, kalau rumah sakitnya kuno, jelek, aduh mama rasanya nggak percaya, tapi nggak tahu dokternya gimana. Saudara selesai dari dokter yang pagi hari yang mengatakan saya suruh kemo cepet-cepet, kami iseng saudara, karena janjinya jam 4 iseng ketemu dokter itu. Saya kaget, wah rumah sakitnya bagus nih, gedungnya tinggi gini. Saya pikir yang itu, ternyata di balik dari gedung itu rumah sakitnya. Dan saya shock, loh kok rumah sakitnya begini. Ya saya masuk gini, ubinnya masih kuno sekali tapi bersih sekali, bersih. Susternya baik-baik. Waduh Tuhan, ini persis yang tadi aku doa di pesawat. Kalau rumah sakitnya kurang bagus, saya nggak srek Tuhan, saya ngeri. Akhirnya saudara ya kita tetap ketemu dokternya baiknya Pol saudara. Dokternya baiknya Pol, dan suami saya ini yang bingung. Saudara kadang-kadang ini kan nyut sampai di sini. Ya nyut gitu, sakitnya minta ampun saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara, dokter, waktu mau ketemu dokter kita cari suami saya. Suami saya sedang ada di lapangan. Nangis sama Tuhan, nggak tahu lagi ngapain, kita panggil, saya peluk dia. Kenapa kamu? Han harus segera, cepetan. Dia bilang, maaf ya tumormu, kansermu ini ganas, cepetan Han, ini sudah nyebar kemana-mana. Saya bilang iya sabar, saya dengan mulut saya, dengan tegas saya mengatakan, percaya Beb, saya tidak akan mati, saya bilang gitu. Dia kaget, ya kan, saya nggak akan mati nggak, percaya deh, kamu harus percaya, tapi kamu harus bantu saya, tolong saya. Iya tapi harus cepet. Jadi mukanya nangis, dia ketemu dokter, dia dimarahin dokter. Ya dimarahin dokter, akhirnya saya srek dengan dokternya, tapi kurang srek dengan rumah sakitnya. Bingung kan Bapak Ibu? Saya bingung karena kalau ya takut peralatannya atau gimana. Ternyata dokter ini bekas praktek di Singapura Bapak Ibu. Nah singkat cerita udah dari situ bikin perjanjian gini. Ibu nanti harus ke rumah sakit lain untuk biopsi. Ya di biopsi bla macam-macam iya. Nah apa mau dikata Bapak Ibu, suami saya udah telepon temennya yang di Jerman, ditelepon dari Amerika, ditelepon dari Jepang, ditelepon, saya disuruh berangkat ke sana. Nggak usah pakai kemo itu setengah mati katanya. Saya nggak tahu setengah matinya bagaimana, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ngalamin ya, kemo ya Ibu ya, itu setengah mati memang saya nggak tahu, saya nggak mikirin itu. Tapi saya masih mikirin karena saya punya mama yang dimana dia membutuhkan saya. Ya, jadi akhirnya Bapak Ibu saya biopsi, hari besoknya biopsi. Ketika mau dibiopsi Bapak Ibu, ternyata ditanya, Ibu ada minum obat? Ada. Obat apa? Obat ini. Wah tidak bisa, saya ada minum obat pengencer darah. Dia bilang nggak bisa. Ini biopsi kalau salah tusuk terjadi pendarahan, repot. Nanti malah menyebar kemana-mana. Jadi harus ditunda 7 hari. Waduh 7 hari, ya sudah Bapak Ibu mau gimana? Kami nunggu, kami pergi makan. Pada waktu makan di rumah di restoran ya di Garni ya, kalau tahu yang di Pineng itu Garni itu ada di bawah ada restoran. Kami makan di situ semua bertuju ya sambil dengan keadaan masing-masing lah ya. Bapak Ibu, saya pergi makan di situ, ketika saya makan saya nggak doyan makan memang. Karena nggak enak, nggak nafsu makan dan perut rasanya juga nggak karu-karuan. Bapak Ibu saya doa di dalam hati ini, Hana kamu lawan kanker ini, lawan. Iya saya juga mau lawan tapi ini ampun sakitnya minta ampun. Ya, nah Bapak Ibu tahu ketika kalau saya mengalami kesakitan, saya itu nangisnya di mana saya nangis tapi saya nggak mau ketahuan suami dan anak-anak saya. Saya ngumpet di namanya satu ruangan yang namanya restroom. Restroom Bapak Ibu. Saya nangis di situ, Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Nah, iblis ini kan jahat. Ya pinter, licik, jahat. Iya kamu ini udah waktunya, udah pulang aja, pulang, udah kamu gak bisa apa-apa gitu. Maka saya teringat Bapak Ibu bulan Mei
Mei juga sama 2012 Tuhan bawa saya ke surga 3 jam lebih. Ya, jadi karena saya ingat janji Tuhan, nanti kalau waktunya tiba, aku akan kasih tahu kamu kapan kamu pulang ke sini. Maksudnya pulang ke rumah Bapa. Jadi saya teringat itu, ini iblis ngingetin itu, jadi saya tanya Tuhan, kalau sudah waktunya aku siap pulang. Enggak tahan Tuhan, enggak tahan, nanti suntiknya juga enggak tahan Tuhan, tolong Tuhan. Jadi saya nangis seperti itu, nanti keluar dari kamar mandi, saya cuci muka, bedakan, jadi enggak kelihatan orang nangis. Nah singkat cerita seperti itu Bapak Ibu, saya makan di restoran itu lagi makan enak-enak, tiba-tiba suami saya, anak saya yang laki kasih telepon, Mam, ini ada salah satu teman kami, dia penginjil juga, Jacob John, Uncle JJ dia bilang gitu. Oke, telepon. Dia ngomong bla 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 bla. Hana, kamu ngapain? Aku lagi doa untuk kamu. Dia ada di UK ya, tinggal di UK. Aku telepon kamu, tiba-tiba lewat wajah kamu sedang ngalamin pergumulan. Saya cerita, iya nih saya divonis dokter sakit ini, saya ceritain semua. Dia bilang, Hana, you know, this is spirit. Dia bilang, hah? Langsung saya dek, bener spirit ini. Saya tanya, what kind of spirit? Pastor, saya panggil pastor ya. What kind of spirit? Dia katakan, this is the spirit of cancer, the spirit of fear, and the spirit of death. Saya bilang, cek, seperti konfirmasi yang saya dapatkan. Ya, jadi ketika Anda dan saya divonis penyakit apapun, apalagi penyakit cancer, ya, itu langsung apa? Spirit of fear, ada spirit ketakutan. Ketakutan untuk apa? Untuk mati. Ya, jadi spirit penyakit itu sendiri takut mati Bapak Ibu. Ini 3 spirit. Lalu saya bilang, oh oke, but you have to fight ya with this spirit. Kamu harus lawan spirit ini. Iya, tadi saya juga rasanya kamu harus lawan. But I don't know what kind of spirit. Saya tuh bilang begitu. Kan kalau lagi gini blank ya Bapak Ibu ya. Jadi dia bilang you have to, ya you know lah. Ya, dia bilang kamu tahulah apa yang harus kamu lawan spirit-spirit ini. Lalu saya makan sambil sesendok, anak saya bilang, Bunda jangan ngalamun kalau makan. Ayo makan, saya enggak ngalamun. Dia doain saya, selesai saya makan lagi, tapi enggak bisa makan. Enggak, Tuhan ini ngasih begini, tadi Uncle JJ juga seperti ini. Ini loh Bapak Ibu ya, ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tuh spiritnya apa yang aku harus lawan ya. And then tiba-tiba di dalam perjalanan, Bapak Ibu perjalanan pulang ke hotel, ya, di dalam hati saya jelas sekali ada 3 hal yang Tuhan kasih juga, 3 spirit juga. Jadi angka 3 ini sangat berarti buat saya. Ya saya tahu angka 3 ini adalah angka kebangkitan dari Tuhan Yesus. Ya kan, angka kebangkitan dari Lazarus. Jadi saya yakin sekali. Nah Bapak Ibu, ini yang saya dapat, ada orang yang masih hidup hari ini. Ya kan, tetapi karena tidak memiliki hope, tidak memiliki pengharapan, maka orang tersebut akhirnya mati. Divonis kanker cuma stadium 1, teman saya banyak yang meninggal. Karena ketakutannya dia terus gak mau ketemu orang, terus gak mau ngapa-ngapain, tiduran, terus disuruh ini gak mau, itu gak mau. Akhirnya mati. Tetapi ada orang yang sudah divonis mati, tetapi karena memiliki hope, memiliki harapan, maka orang itu hidup sampai hari ini. Ada amin? Saya nggak tahu apakah hari ini Bapak Ibu sedang menderita sakit apapun. Tapi jangan pernah takut Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, dan di tengah-tengah itu, di dalam hati ini langsung Roh Kudus berbicara. You have to fight with this spirit. Kamu harus lawan tiga spirit tadi dengan spirit of faith, iman, spirit of hope, pengharapan, dan the spirit of joy, sukacita. Kenapa bukan love Tuhan? You know who is love. Ya, kamu tahu siapa love. I love you. So you have to fight dengan 3 spirit ini. Kenapa Bapak Ibu? Ya, faith iman. Ya, berbicara tentang iman. Iman yang sebesar biji sesawi Bapak Ibu. Ya, ingat, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu memang yang belum kita lihat. Kita punya iman kecil tapi ingat kita punya Bapa imannya besar. Tempelkan iman ini, dan saya terus percaya bahwa every miracle start from small. Ada amin? Setiap mujizat dimulai dari yang kecil. Jadi yang kecil ini berharga Bapak Ibu, jangan main-main. Ya, ini yang Tuhan katakan. Lalu the spirit of hope, pengharapan Saudara.
Ya, firman Tuhan mengatakan sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Benar enggak Tuhan menjadi harapan saudara dan saya? Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Artinya apa? Sejak Anda dan saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan menjadi pengharapan saudara dan saya di dalam setiap menghadapi masalah demi masalah. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ada amin? Jadi Bapak Ibu engkau punya masalah apa? Mungkin masalahmu bukan sakit penyakit. Masalah di dalam keluarga, masalah dengan suami, masalah apapun juga. Saudara harus punya pengharapan. Kalau engkau gak punya pengharapan, kau akan mati sekalipun kau hidup. Gak ada kerinduan apapun, gak ada keinginan apapun juga. Ya, dan iblis itu adalah iblis yang jahat Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kemudian apa yang ketiga? The spirit of hope, the spirit of joy. Ingat ini loh, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. The joy of the Lord is your strength. Sukacita Allah adalah kekuatanmu dan kekuatanku. Bapak Ibu, firman ini hidup. Karena Bapak kita, Bapak yang saudara dan saya sembah adalah Bapak yang hidup, bukan yang mati seperti tokoh-tokoh yang lain. Benar? Saya mau Bapak Ibu mengerti ini semuanya. Tuhan yang Anda dan saya sembah itu hidup. Ada amin? Beda dengan tokoh yang lain. Dan dia menjadi manusia tulen. Yesus menjadi manusia tulen. Yang hidup cuma satu. Yaitu Yesus Kristus. Ada amin, beri kemuliaan buat dia. Jadi Allah, Yesus yang Anda dan saya sembah itu hidup. Engkau enggak salah jalan. Engkau enggak keliru mengikut Yesus. Jadi kalau mau mengikut Yesus, ikutlah dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Jangan cuma cari rejeki kalau ikut Tuhan Yesus. Itu salah besar Bapak Ibu. Amin. Jadi 3 spirit ini yang memberikan kekuatan untuk saya boleh melawan penyakit kanker saya ini Bapak Ibu. Nah di tengah-tengah itu tiba-tiba anakku mendapatkan email dari Singapura. Ada satu dokter yang tiba-tiba mengatakan, saya mau berjumpa dengan mami kamu besok pagi jam 8. Karena penyakitnya mami kamu ini aneh. Jadi dia kepingin tahu. Tapi saya bilang tidak mungkin, bagaimana ini? Mana mungkin kita terbang ke Singapura, pesawat terbatas. Nah singkat cerita Bapak Ibu, anak saya cuma dapat 2 tiket, saya disuruh berangkat dulu dengan suami saya nggak mau. Saya katakan kita berangkat bertujuh. Jadi kalau terbang harus bertujuh, kalau enggak usah, udah di Penang aja deh. Singkat cerita jam 6 kita keluar dari dokter. Anak saya, menantu saya mengatakan, mami puji Tuhan, kita dapat tiket 8 seat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya bilang kok bisa 8 seat dari mana? Tadi kan adanya sisa Air Asia. Karena jamnya kan gak mungkin sama, karena kami harus ke dokter dulu. Kok bisa tadi katanya tinggal 2. Masa yang batal 6? Saya bilang gak tahu beneran ini mami saya sudah beli. Akhirnya saudara kita bagi tugas. 3 dengan saya beresin dengan dokter, 3 beresin koper, ya kan, berempat beresin koper, saudara, dan urus di hotel untuk beresin pak semuanya, beresin hotel, untuk kita sama-sama ketemu di airport terbang. Saudara, mujizat demi mujizat Tuhan yang luar biasa. Akhirnya kami terbang bersama-sama, jam 8 pagi ketemu dokter, sampai di dokter rumah sakit ada masalah lagi di SGH. Ada masalah lagi, susternya tidak mau memberi kita masuk karena nama saya tidak ada. Tidak tercantum, ibu belum daftar. Saya bilang ini loh dikasih email sama dokter suruh menghadap hari ini jam 8. Tiba-tiba ada seorang tua jalan cuk begitu Bapak Ibu. Saya bilang jangan-jangan itu dokternya. Coba kamu tanya, benar itu dokternya. Dia ngomong, dokter ini kami nggak boleh ketemu kamu. Katanya namanya, dia balik lagi ke tempat suster ditanya. Saya mau ketemu dengan pasien ini. Saya udah kasih tanda, ternyata di emailnya dia ada tanda. Kami nggak tahu, suster nggak tahu. Itu tanda bahwa dokter menyetujui untuk hari pagi itu kita ketemu. Akhirnya kami ketemu, dijelasin 2 jam. Singkat cerita dia mengatakan, ibu, dia teliti sekali. Ibu harus ambil
kemo 18 kali. Waduh, kemo 18 kali, saya bilang itu. Waduh, saya bilang, ini diapain saya nggak ngerti. Jadi 9 kali kemo, stop 2 minggu, operasi besar, stop 2 minggu, kemo lagi 9 kali. Waduh Bapak Ibu, saya langsung tuing di sini. Diapain kenapa 18 kali? Tetapi ketika kami sudah keluar, semua kami bertuju peaceful, damai. Jadi ya udah berarti sama dokter itu aja. Nah ceritanya sudah oke dengan dokter itu, tiba saatnya untuk biopsi. Setelah dibiopsi saya harus nginep lagi di rumah sakit, mulailah kemo saudara. Saya nggak tahu kemo itu bagaimana. Tadi ya sebelum dari waktu dari Pineng ya, dokter yang ngomong cepet itu kamu nanti cepet. Saya harus gunting rambut karena kemo ketiga rambut kamu habis. Jadi lebih baik kamu gunting dulu. Jadi saya gunting pendek. Jangan terus dulu. Sabar. Mana tadi? Nah, ini keberangkatan kami ini. Keberangkatan kami satu lagi di belakang. Ya kan 3 ya. Ini kami berangkat kemana-mana ya bersama-sama. Jadi saya sudah pendekin. Ya, saya pendekin. Nah, terus boleh terusnya. Terusnya mana? Ini tumor saya. Ini kanker saya segede-gede bola tenis. Ini banyak benjolan-benjolan di sini. Ini benjolan-benjolan. Ini gelinding terus di perut saya Bapak Ibu. Dan saya nggak ngerasain itu. Sampai pada akhirnya seperti itu. Nah Bapak Ibu ya dikasih Tuhan. Itu yang terjadi. Akhirnya kami biopsi. Ya setelah biopsi kemo. Hari pertama kemo dia sudah mengatakan, Ibu hari Selasa Ibu ambil darah. Hari Rabu Ibu kemo. Dilakukan setiap minggu. Syok saya Bapak Ibu. Setiap minggu saya harus ambil darah. Tadi sudah tahu mau ambil darah aja ketakutannya minta ampun. Saya bukan takut apa-apanya Bapak Ibu. Saya takut minum obat sama suntik. Suntiknya ambil kemonya di sini. Ini kayaknya tulang doang, cuman kulit doang. Di sini aja nggak dapat apalagi di sini. Ya kan? Saya bilang aduh Tuhan, tolong Tuhan. Saya benar-benar bersyukur ya mengenal Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu ketika saya divonis saya nggak tanya why me. Kenapa saya Tuhan? Aku sudah menyerahkan hidupku, suamiku juga, anak-anakku juga. Kami sudah menyerahkan semuanya, sudah melayanin semuanya. Kenapa mesti aku? Saya nggak berani tanya Tuhan seperti ini. Saya cuma Tuhan, kalau memang ini dari Engkau, aku cuma minta satu. Beri aku kekuatan Tuhan. Aku enggak kuat menghadapi ini, pasti enggak kuat. Keluargaku juga enggak kuat, apalagi suamiku. Setiap hari nangis pagi hari doa, jongkok di pinggir ranjang saya nangis Bapak Ibu. Berdoa Tuhan biar saya aja. Langsung saya bilang stop, biar saya aja. Kalau kamu yang sakit saya juga stres. Udah kalau sudah memang terimanya saya diterima saja. Kita bersyukur. Stop ya Beb, kamu jangan ngomong begitu lagi. Jangan kamu aja. Udah. Apa ini kalau dua-dua bagaimana kan gak lucu. Saya bilang udah terima aja, bersyukur aja. Nah saudara seperti itu. Ya, jadi itu yang terjadi. Akhirnya saya harus kemo pertama kali. Waduh saudara, saya nggak, aduh sudah waktunya ya. Sudah waktunya ya. Aduh maaf nih gimana nih masih panjang. Aduh ya udah potong. Kemo pertama, kedua, ketiga. Saudara setiap kali saya kemo saya seperti ikan yang dipancing. Kan ngelepar tuh, itu saya. Tapi saya ngelepar ada 5 atau 6 suntikan masuk, saya langsung tertidur. Jadi selama 18 kali kemo saya tertidur. Ini puji Tuhan sekali. Nah singkat cerita sampai ke 8 kali kemo, ya tiba-tiba dokter yang harus mengoperasi saya kena serangan jantung, tidak bisa mengoperasi. Bingung saudara. Akhirnya kami memilih satu dokter ya, dokternya yang benar-benar alusnya nggak karuan. Saya cuma percaya udah ya sudah adanya cuma satu dokter itu dokter please pray for me. Kenapa saya bilang dokter please pray for me? Karena pada waktu saya periksa, dia mau meriksa saya, dia cuma bilang please pray for me. Jadi saya percaya dokter please pray for me aja lah, pasti anak Tuhan. Saudara singkat cerita sama dia baik sekali saudara. Akhirnya 9, akhirnya saya harus operasi besar. Operasi besar dijadwalkan 5-7 jam. Apa yang terjadi? 2,5 jam selesai. Kenapa saudara? Waktu perut saya dibelek, dokter itu buka, dia juga shock, dia kaget. Ini pasti miracle, ini pasti Tuhan. Kenapa? Karena semua bulet-buletan yang di kolon, yang di
mana yang di paru-paru, yang di ini, semua ngumpul di salah satu, di mana di kandungan saya semuanya, dan dia tinggal ngangkat semuanya Bapak Ibu. Ya, tinggal ngangkat ini loh seperti ini, jijik ya. Ini item-item semuanya, item-item semuanya ngumpul semuanya Bapak Ibu. Ya, itu seperti itu kansernya. Ya, jadi diangkat semuanya dan yang lebih dahsyat lagi Tuhan memberikan miracle demi miracle. Saudara, sama dokter itu tiba-tiba waktu bayar rumah sakit saya nggak disuruh bayar, di diskon, banyaknya nggak karuan. Suruh bayar rumah sakit doang, ya 3 hari nginep plus ongkos dokternya sedikit sekali. And then waktu saya kontrol demi kontrol tidak pernah mau dibayar. Ya, ini anak-anak saya semuanya gundul, tidak ada yang nyuruh, itu mereka sendiri yang mau. Dia mengatakan, "Mama, kita harus susah sama-sama, seneng juga sama-sama. Jangan mau senengnya doang." Jadi semua dari suami saya, ya, dari anak-anak menantu saya semuanya gundul supaya kalau pergi ke gereja atau pergi kemana orang ngelihat nggak tahu yang sakit yang mana. Ya, karena orang kan ngeliatin semua, kalau 7 gini ya silahkan ngelihat yang mana tebak aja, ya kan. Semuanya pakai turban, ya. Jadi sampai akhirnya ke 18 kali. Bapak Ibu, di tengah-tengah itu saya sudah hampir menyerah. Saya udah nggak tahan. Saya nyerah Tuhan, aku nyerah. Ya. Nah 3 lagi spirit yang Tuhan kasih sebelum saya kemo. Dengar baik-baik, jangan pegang, kamu nggak usah lihat handphone kamu. 3 spirit yang kamu harus lakukan. Yang pertama, forgive, forget, and bless them. Ya, forgive, forget, bless them. Maafkan, lupakan, berkati dia. Kenapa Bapak Ibu? Roh Kudus kasih tahu, nanti di handphone kamu dan di anak-anak kamu, banyak orang-orang yang akan ngomong negatif tentang kamu. Ngomongnya nggak benar, ngomongnya nggak enak, menyakiti hati kamu. Jadi lebih baik kamu tidak lihat, tidak baca. Bahkan Bapak Ibu, di tengah-tengah ya namanya baca, saya kepengen jemaat nanti bagaimana. Ada yang kirim gambar porno, katanya supaya rileks. Saya bilang, Tuhan, Engkau berperkara dengan orang ini. Ya, dan ketika Tuhan mengajarkan forgive, forget, bless them. Saya bilang kepada anak-anak saya, jangan pernah marah. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Siapa sih bunda yang begitu. Diintip sama anak saya. Dicari tahu siapa. Sebagian tahu. Saya bilang, ingat. Tuhan sudah bilang stop. Enggak boleh lihat. Kenapa kamu mesti lakuin? Tolong harus bisa mengampun. Anak saya yang paling besar apalagi yang enggak terima. Itu ya. Sampai suami saya juga tertuduh, satu hari dia ambil baskom besar sama handuk, dia cuci, dia nangis. Jadi dia rasanya tertuduh, iblis mulai menyerang dia. Dia minta ampun kalau papa salah gini. Enggak ada yang salah, ingat Tuhan udah kasih peringatan, ngapain ya kan. Nah Bapak Ibu itu yang terjadi. Jadi angka 3 ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Dan luar biasa sekali ketika saya menyerah Tuhan, tolong. Saya udah gak mampu, ambil Tuhan. Kalau sudah waktunya saya siap pulang Tuhan. Itu terus yang saya doakan sampai tiba-tiba dikirim satu pendeta muda, saya gak kenal. Mau doain saya, udah doain, dia bilang, Ibu siapa namanya Ibu Hana, stop bargaining dengan Tuhan. Aku tanya, apa maksud kamu? Ibu selalu minta siap pulang ke rumah Tuhan. Ibu stop, belum waktunya. Tuhan kirim saya untuk berbicara sama ibu. Ibu stop ya, itu iblis. Dari iblis bukan dari ibu. Ibu masih ada satu tugas besar yang Tuhan siapkan. Saya bilang oke, saya minta ampun sama Tuhan Bapak Ibu ya. Akhirnya ya sudah, aku gak berani ngomong itu lagi Bapak Ibu. Ya, dan kemo saya 8 jam, kadang 7 jam, kadang 5 jam, kadang 6 jam. Tergantung keadaan tubuh saya. Dan itu setiap minggu. Dan saya benar-benar gak bisa makan. Kenapa? Karena mulutnya kalau makan rasanya seperti besi karatan. Besi karatan, kuku, badan semuanya gatel, hitam, gatel, keluar bisul di kepala. Mau tidur susah, mau ini susah Bapak Ibu. Saya nangis dan nangis. Banyak hal yang Tuhan bukakan dan singkapkan Bapak Ibu ya. Tentang cancer ini. Makanya saya senang sekali pelayanan di tempat cancer. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang terjadi ya. Dan saya bilang Tuhan, Engkau mesti tolong saya.
gatal, dikasih obat apa aja nggak bisa keluar. Jadi digaruk-garuk juga susah Bapak Ibu ya, lecet semuanya Ibu. Itu yang terjadi ya. Dan ini juga aduh, bisul-bisul yang keluar semuanya, mulut pahit. Saya minum aja, minum air, tidak bisa air sembarangan. Saya muntah Bapak Ibu. Sampai anak saya cari dari satu botol yang lain sampai ketemu. Saya sampai ingat namanya, cuma bisa minum air yang namanya Volvic. Air Volvic itu sampai khusus dibeli. Kemudian saya nggak bisa makan ya. Saya muntah-muntah kalau makan dan tiba-tiba tulang ini sakit dari sini sampai sini. Bapak Ibu, tulangnya sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Jadi kalau saya kadang-kadang berdiri tembok, kalau saya bisa tegak lurus gini enaknya nggak karuan. Atau saya ada apa gitu saya bisa, rasanya begitu baru rasanya enak Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi saya percaya, saya bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi jalan tiba-tiba bisa lemes sendiri Bapak Ibu. Jadi anak saya selalu membawa kursi roda kalau jalan ke gereja manapun supaya kalau saya begitu saya lemes langsung saya duduk. Ya, pernah satu kali pelayanan di Singapura Saudara, di tengah-tengah pelayanan tinggal 10 menit sini saya sakitnya minta ampun. Keringat gede-gede keluar sampai akhirnya saya jongkok nggak kuat diteruskan oleh pendetanya. Ya, kami harus bawa ke rumah sakit lagi. Saudara, itu yang terjadi. Ya, jadi saya percaya ini semua proses dari Tuhan, ujian dari Tuhan. Saya nggak tanyakan kenapa, tetapi saya tahu Tuhan memberikan pertolongan buat kita yang punya pengharapan kepada Dia. Ada amin Bapak Ibu. Ya, saat ini saya nggak tahu Bapak Ibu punya masalah apa. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah finansial, mungkin masalah dengan keluarga. Ingat, Allahmu dan Allahku Allah yang setia. Allah yang besar, ya, pencobaan yang engkau lewati tidak akan pernah melewati kekuatanmu sebagai manusia. Karena Dia Allah yang setia. Banyak hal yang Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Ya, saya divonis 6 bulan, 1 tahun, hari ini 6 tahun Bapak Ibu. Tuhan dahsyat. Amin, yuk kita boleh bangkit berdiri. Kita nyanyi tadi selalu bersyukur. Bapak Ibu, saya punya buku cuma 25. Ya, 25, jangan hilang pengharapan ya. Saya cuma punya buku 25, nanti bisa menghubungin Ibu Inge ya. Kalau yang kurang bisa beli di Tokopedia harganya 60.000, tapi yang saya bawa ini 25 free ya. Saya nggak ngambil uangnya, ini semuanya untuk Yayasan Kanker Indonesia. Ya, itu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin, 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 amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biarlah pujian ini Bapak Ibu boleh menjadi doa kita. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun sakitmu, belajar selalu bersyukur. Karena ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ada kemenangan di dalam ucapan syukur. Selalu bersyukur, Haleluya, haleluya. selalu bersyukur. Kau Allahku yang setia. Biar musik menyanyikan pujian ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kalau engkau boleh ada di tempat ini, ada maksud Tuhan untuk Anda dan saya. Kalau Tuhan menyembuhkan saya, kalau Tuhan menolong saya, Dia juga akan menolong Anda.
Bapak Ibu berbicara tentang kesembuhan. Ada dua hal selalu saya katakan. Dua hal kesembuhan adalah dua-duanya sempurna adanya. Engkau disembuhkan secara sempurna di mana jasmanimu sembuh total. Ada amin. Engkau juga disembuhkan sempurna di mana jasmanimu kembali ke tanah tetapi rohmu kembali kepada Sang Pencipta Yesus Kristus. Dua-duanya sempurna. Izinkan Bapak Ibu ketika engkau menghadapi apapun juga serahkan kepada Tuhan. Bukan menyerah tetapi berserah. Tuhan, engkau putuskan yang terbaik atas kehidupanku. Karena engkau yang memiliki hidupku Tuhan. Hidup dan matiku ada di tangan engkau. Oleh karena itu minta kepada Tuhan jangan pernah bersungut-sungut Bapak Ibu. Ketika engkau bersungut-sungut maka engkau akan jauh ujianmu akan lebih lama dan lebih lama. Tetapi ketika engkau berserah dan bersyukur kepada Tuhan, ujianmu akan segera selesai. Karena tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya sebagai manusia. Amin. Kita punya Allah yang setia dan Dia akan memberikan jalan keluar buat engkau. Siang hari ini, kalau engkau punya masalah apapun itu, engkau bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan aku percaya Engkau pasti akan memberikan jalan keluar buat setiap masalahku. Ajar aku untuk bersyukur. Ajar aku untuk berterima kasih. Ajar aku untuk mengaku segala kesalahan. Dan biarlah semua keputusan Engkau yang bertindak. Kalau ini menjadi doa saudara, engkau boleh taruh tanganmu di dada. Engkau taruh tanganmu di dada dan katakan, saya beri waktu 1 menit. Ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Ayo buka suaramu. Engkau tahu setiap masalah kami Tuhan. Mari ya Bapak ya Aba pagi siang hari ini Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau sedang berperkara kepada kami Tuhan. Aku percaya setiap masalah persoalan yang kami hadapi tidak akan pernah melewati kekuatan kami sebagai manusia. Karena kami punya Allah yang setia. Allah yang akan memberikan jalan keluar buat kami. Hari ini Tuhan hari mujizat buat setiap kami. Mari Allah Roh Kudus. Engkau berbicara. Engkau mendengar setiap teriakan mereka minta tolong Tuhan. Baik untuk diri sendiri. Baik untuk anak-anak. Baik untuk menantu. Mungkin untuk keluarga, untuk teman. Bapa di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Engkau bukan cuma mendengar ya Aba ya Papa. Tetapi Engkau pasti menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Ajar kami bersyukur, ajar kami bersabar ya Tuhan. Untuk menanti jawaban Engkau Tuhan. Karena waktumu adalah waktu yang terbaik. Hamba percaya ya Tuhan, mujizat sedang terjadi buat setiap kami yang percaya ya Bapa. Mujizat sedang terjadi Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau tampung setiap tetesan air mata daripada ibu-ibu dan bapak di tempat ini. Tuhan ke dalam kirbat-Mu yang kudus dan saatnya Tuhan. Ketika kirbat itu luber Tuhan, mujizat demi mujizat dialami oleh setiap bapak dan ibu yang ada di tempat ini. Bapa terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya pulang dari tempat ini. Kami membawa kemenangan karena kami lebih dari seorang pemenang. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu ada sedikit tambahan, saya harus sampaikan ini. Ketika saya sakit, Roh Kudus berbicara seperti ini, Hana, setiap organ di dalam tubuh kita itu ada telinganya. Ingat, ada telinganya dari ujung rambut sampai ujung, ada telinganya. Jadi kalau engkau sakit, ngomong bagian mana yang sakit. Iman tanpa perbuatan mati. Kakimu sakit. Dalam nama Yesus sembuh-sembuh kamu enggak jalan. Enggak terjadi apa-apa. Ada amin. Itu yang saya lakukan. Jadi saya perkatakan saya lakukan. Sekalipun sakit saudara. Tapi aku melangkah karena iman tanpa perbuatan mati.
Amin ya. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini sedang sakit apapun, engkau katakan dan lakukan. Itu adalah iman. Mujizat terjadi ketika iman itu bekerja. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Setiap kita merasa diberkati, bahkan dikuatkan atas firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pastor Hana Kristanto atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah. Dan saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk tim multimedia, dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 17 November 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Roni Immanuel. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GB Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adiputra Hasani STH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Dunia menyajikan berbagai macam tren untuk saling berlomba dan bersaing dalam mengisi hidup kita yang semakin berwarna, mulai dari fashion, kesehatan, sampai dengan psikologi. Sehingga membuat kita FOMO, takut kehilangan kesempatan dan pengalaman untuk mengikuti tren yang ada. Jangan biarkan FOMO mencuri identitasmu dan membuat iman percaya kita tergerus. Selalu andalkan Tuhan sehingga FOMO tidak menghantui hidup kita. Mari bergabung bersama Women of Integrity untuk memperkaya iman percaya kita agar terhindar dari FOMO, Fear of Missing Out. Bersama Ibu Eva Indri Pardede pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 10 pagi. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. He chose to come. He came to save. Christ for all. Join us this 8th of December. Let's celebrate Him. A special Christmas extravaganza. Let us come as one and lift our voices. For unto the King of Kings we give Him all the glory, honor, and praise. Also celebrating GBI PRJ Grand Anniversary, 27 remarkable years of His favor, of His blessings, and of His divine power and ministry through GBI PRJ TK7. Don't miss it! Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat ikut ambil bagian dalam bentuk paket sponsorship. Untuk info lengkap dapat menghubungi kantor di depan. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Cancer Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan, selalu baru rahmatnya setiap pagi. Hari ini Bapak Ibu, tim
Cancer Ministry akan memberikan kejutan yang indah bagi jemaat Cancer Ministry yang terpilih pastinya, yang setia, dan pasti ada sesuatu untuk mereka bagikan kepada kita. Kesaksian hidup mereka, bagaimana mereka tetap teguh setia untuk beribadah dan percaya mujizat Tuhan masih ada dalam hidup mereka. Yuk, sama-sama yuk kita lihat yuk bagaimana mereka, kita berikan kejutannya. Halo, shalom. Wah, apa kabar nih? Keren-keren, cantik-cantik. Abis ikut ibadah Cancer Ministry ya? Iya. Siapa yang khotbah tadi? Wah, gimana khotbahnya? Bagus? Luar biasa, bagus ya. Nah, kita dari Cancer Ministry Surprise Squad akan memberikan kejutan. Di belakang sana itu ada baju, ibu-ibu bisa fitting, bisa coba, dan yang cocok boleh buat ibu-ibu semuanya. Hari ini berbahagia banget ya, dapat kejutan dari Cancer Ministry ya. 9 orang ini, 9 ibu-ibu yang keren ini, 9 ibu-ibu yang cantik ini masing-masing mendapatkan hadiah dari Tuhan Yesus lewat Cancer Ministry. Silakan. Terima kasih Cancer Ministry. Terima kasih Gembala CK7 Dr. Yanto buat kejutannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu tahu nggak nih hadiahnya apa? Kejutannya apa? Belum tahu. Ibu-ibu semua nanti di makeover semuanya. Masuk ke salon terkenal, dicuci, digunting, di-blow. Pokoknya makin tambah cakep dan keren-keren semuanya. Nah, setelah itu kita akan ajak dinner, makan malam di restoran Maystar. Puji Tuhan, hari ini kita ada di Salon The Louvas, di mana semua jemaat Cancer Ministry yang mendapatkan kesempatan anugerah dari Tuhan untuk di makeover pada hari ini. Jadi totally makeover. Dan mari yuk sama-sama kita lihat prosesnya. Bagaimana perasaannya ya di makeover di Salon The Louvas? Wah, excited banget, amazing. Thanks God. Pokoknya luar biasa deh, hari ini saya happy banget. Amin. Yang happy saya Tisani sendiri. Puji Tuhan. Saat ini kita ada di restoran Maystar dan mereka sedang santap malam bersama dengan keluarga terkasih. Rasanya luar biasa, seperti nggak pernah yang ditimbul dalam hati, disediakan Tuhan ya. Luar biasa, sungguh berbahagia bisa dengan saudara sepenyintas bisa dinner sama-sama seperti suatu keluarga. Harapan saya Cancer Ministry bisa jadi satu wadah untuk para penyintas kanker, supaya kami benar-benar bisa mempunyai harapan hidup yang lebih tinggi, punya impian-impian, dan kami rasa kami punya keluarga gitu loh di dalam Tuhan. Bagi penyintas, jangan putus asa, tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap berharap kepada Tuhan,
karena Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Dan pasti Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan sukacita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Mari jemaat Cancer Ministry yang dikasihi Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat dan doa persembahan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk siang hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan kepada setiap kami. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami tahu siapa yang kami percayai, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya firman yang sudah disampaikan Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Pastor Hana Kristanto ya Tuhan Yesus. Dimanapun hambamu berada Tuhan. Terus senantiasa Tuhan Yesus menebarkan keharuman Kristus. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menguatkan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang Pak Niko dan juga Gembala CK7 Dr. Yanto. Dimanapun hambamu berada Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka. Memberkati keluarga kesehatannya Tuhan. Di hari Pentakosta ketiga ini biar banyak jiwa-jiwa dipersembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus mengaruniakan keamanan, sukacita, damai sejahtera yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Miangas semuanya mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Presiden kami Bapak Prabowo dan juga wakilnya Bapak Gibran. Tuhan Yesus tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Semua kabinet merah putih dan seluruh anggota besar keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar nanti jemaat-Mu juga akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan yang terbaik Tuhan Yesus. Engkau menerima persembahan dari setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan kami akan mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta perlindungan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.